Bab 156 Bulan Merah. Beberapa ratus tahun yang lalu, kekuatan super dibentuk oleh sebuah legenda dan hanya dalam 10 tahun, kekuatan itu melanda seluruh benua. Faksi super itu telah hampir menyatukan benua dan 10 klan terkuat di benua harus bergabung bersama untuk melawan. Era itu milik Scarlet Moon Demonic Religion dan pemimpinnya, Scarlet Moon Patriarch. Meskipun Patriarch itu jahat, dia menciptakan mukjizat dari waktu ke waktu, dan dia membuat semua orang takut dan menghormatinya. Masih banyak yang menyembah Sovereign of Weakness. Di hati para penggemar, Scarlet Moon Patriarch adalah dewa. Tentu saja, itu tidak semua diraih oleh talenta, ada juga yang perlu keberuntungan. The Scarlet Moon Patriarch tidak memiliki tubuh spiritual langit atau bumi. Menurut naskah yang agak tidak akurat, dia hanya memiliki tubuh spiritual tingkat menengah. Semua prestasinya berawal dari satu hal. Itu adalah warisan Scarlet Moon. The Scarlet Moon Inheritance memungkinkan Scarlet Moon Patriarch untuk mengubah nasibnya. Agama yang ia ciptakan menggunakan ini sebagai dasar. Scarlet Moon Inheritance berada di peringkat ketiga dari 4 warisan besar dan satu-satunya yang tampaknya mendapatkan sesuatu dari warisan ini adalah Patriarch Moon Scarlet. Rupanya, sebelum kultus dihancurkan, Scarlet Moon Patriarch mencatat setiap rahasia tentang Scarlet Moon Inheritance pada peta yang kemudian dinamai Scarlet Moon Map. Selama seseorang memperoleh peta ini dan menerjemahkannya, mereka bisa menemukan Scarlet Moon Inheritance. Namun, Scarlet Moon Map sengaja dibagi menjadi 108 bagian dan menyebar ke seluruh benua. Banyak orang memiliki bagian peta, tetapi tidak ada yang pernah mendapatkan semuanya. Ini karena hanya ada 70-80 atau lebih potongan yang ditemukan di seluruh benua dan 40-50 sisanya belum pernah terlihat. Peta Scarlet Moon sangat mistis, bahkan jika ada yang memiliki 107, Scarlet Moon Inheritance tidak akan terbuka. Beberapa ratus tahun kemudian, orang tidak bersemangat seperti sebelumnya. Tentu saja, jika seseorang memiliki salinan nyata dari peta Scarlet Moon, itu masih memiliki nilai tinggi. Dan peta Scarlet Moon di depan mata mereka tampak nyata. Nilai peta ini sudah melampaui senjata spiritual, tapi Zhao Feng tidak menyesal memberikannya. Pertama, tidak ada gunanya memiliki hanya satu potong. Kedua, Zhao Feng tidak bisa menggunakannya meskipun nilainya tinggi. Sebaliknya, orang akan membunuhnya karena itu. Ini adalah alasan yang sama bahwa dia melepaskan senjata spiritual juga. Zhao Feng, 2 barang yang baru saja kamu serahkan sangat langka. Klan akan memberimu hadiah besar untuk ini, tanyakan apa yang kau inginkan. Penatua satu penuh senyum. Mendengar ini, semua murid lainnya iri dan cemburu. Zhao Feng telah melakukan terlalu banyak. Senjata spiritual adalah item yang paling berharga di klan kecil dan sepotong peta Scarlet Moon bahkan melampaui item spiritual. Penatua Sue penasaran, menurut peraturan, rampasan perang diberikan kepada individu. Kenapa kamu tidak mengambilnya sendiri? Dan sebaliknya memberikannya kepada klan. Petik 2. Senjata spiritual bukanlah sesuatu yang bisa aku kendalikan. Selain itu, saya tidak tahu nilai peta ini sebelumnya. Murid di sini berpikir bahwa mungkin klan membutuhkan mereka lebih banyak. Zhao Feng menjawab. Mendengar ini, kedua penatua dan penatua Sue menganggukkan kepala. Zhao Feng ini tidak serakah dan pintar. Jika itu adalah murid lain, mereka mungkin tidak akan bisa menekan keserakahan mereka dan berpegangan pada pedang spiritual, yang akan menyebabkan orang lain membunuh mereka. Dan rampasan perang bukan milikku sendiri. Semua orang di tim memiliki andil. Zhao Feng melanjutkan ketika Lin Fan, Xiao Sun dan Su Ren dipenuhi rasa terima kasih. Meskipun semua orang tahu bahwa Zhao Feng telah berkontribusi paling banyak dan hadiah akan diberikan kepadanya, yang terakhir masih membagikannya. Di sisi lain, Quan Chen sangat marah sehingga wajahnya berubah hijau dan pembuluh darah di matanya bisa terlihat. Zhao Feng telah melakukan begitu banyak dan ganjarannya membuat mata bahkan murid Kor menjadi merah. Hai Yun Tuan melirik Zhao Feng dengan dingin, tapi dia segera menyembunyikannya. Bakat, sikap Zhao Feng semuanya sempurna dan tidak ada celah yang ditemukan. Jika klan tidak memberi Zhao Feng hadiah besar, bagaimana murid lain akan memberikan barang kepada klan? Zhao Feng, kami telah memutuskan untuk memberi Anda 200 batu kristal primal tingkat rendah dan 50.000 poin kontribusi. Semua anggota tim Anda akan mendapatkan 50 batu kristal primal tingkat rendah dan 8.000 poin. Selain itu, klan dapat mengabulkan permintaanmu,
satu Stone Elder mengumumkan. Mendengar ini, kerumunan pecah. 200 batu kristal primal tingkat rendah, itu 20.000 batu kristal primal di bawah standar. Saya bahkan tidak akan dapat menghasilkan sebanyak itu sepanjang hidup saya. Petik 2. Para murid semua iri dan cemburu. 20.000 batu kristal primal di bawah standar. Jumlah itu membuat mata murid inti menjadi merah dan itu membuat Diak dan wakil kepala iri. Murid inti hanya menerima 100 batu kristal primal di bawah standar sebulan, yang merupakan satu batu kristal primal tingkat rendah. Penghasilan sebenarnya berasal dari keluarga atau misi. Selain itu, 50.000 poin kontribusi juga merupakan kekayaan kecil. Orang harus tahu bahwa Hollow Building hanya membutuhkan 5.000 poin untuk masuk sekali, 3.000 poin bisa membeli senjata mortal tingkat rendah. Dengan jumlah batu primal dan poin kontribusi Zhao Feng & Co., seandainya mereka bisa membeli banyak barang untuk meningkatkan kekuatan mereka. Lin Fan dan yang lainnya penuh kegembiraan dan kegembiraan, mereka hampir tidak melakukan apa-apa dan mendapat hadiah besar. Penatua pertama mempertimbangkan ekspresi mereka dan tersenyum juga. Pada kenyataannya, hadiahnya tidak seberapa dibandingkan dengan peta dan senjata spiritual dan bukan karena penatua pertama tidak berpikir untuk memberi mereka lebih banyak. Memberi mereka lebih banyak hanya akan membawa orang lain untuk membunuh mereka. Karena itu, jumlah poin kontribusi yang dia berikan melampaui batu kristal primal. 200 batu kristal primal tingkat rendah dan 50.000 poin kontribusi. Itu cukup bagi murid normal manapun untuk hidup dengan baik di klan selama puluhan tahun. Petik 2. Zhao Feng sangat puas. Tentu saja, hadiah terbesarnya adalah keinginan. Dia bisa berharap untuk sesuatu yang cocok dan selama itu tidak terlalu banyak, klan akan setuju. Apa yang harus saya dapatkan untuk keinginan ini? Zhao Feng punya dua pikiran. Dapatkan teknik dinding emas 9 twist. Teknik penguatan tubuh ini tampaknya adalah keterampilan tingkat puncak mortal, yang bahkan murid inti tidak memiliki hak untuk belajar. Menjadi murid dari penatua atau sekte-sekte. Zhao Feng percaya bahwa salah satu dari kedua keinginan ini berada dalam kisaran yang dapat diterima klan. Zhao Feng, kamu tidak harus berharap sekarang. Kamu bisa kembali dan memikirkannya lalu bertanya pada klan nanti. Penatua pertama tersenyum. Saya punya satu, kata Zhao Feng tegas dan dia langsung membuat keputusan. Oh, katakan, tiga sesepuh semua memandang Zhao Feng. Zhao Feng, keinginanmu tidak bisa terlalu banyak. Haiyun Master dengan sengaja memberi tekanan pada Zhao Feng, karena yang pertama sudah merasa sedikit tertekan oleh yang terakhir. Jika itu orang lain, itu tidak masalah tapi orang ini adalah murid Lord Guanjun. Dan ini bukan sesuatu yang ingin dilihatnya. Saya harap penatua satu bisa menjadi tuan saya. Kata Zhao Feng kuat, menguasai. Ketiga tetua berhenti dan Haiyun Master adalah. Yang pertama bereaksi, Zhao Feng, apakah menurut Anda penatua satu mudah mengambil murid? Bahkan mereka yang memiliki tubuh spiritual tingkat tinggi tidak memiliki hak untuk menjadi murid penatua satu. Petik 2. Begitu dia selesai, kekuatan mental yang besar menekan Zhao Feng. Maksudnya jelas, bahkan mereka yang memiliki tubuh spiritual tingkat tinggi tidak memiliki hak untuk menjadi murid penatua satu, jadi bagaimana mungkin seseorang seperti Anda, yang memiliki tubuh spiritual tingkat rendah, menjadi satu? Zhao Feng merasakan darahnya membeku, seperti raksasa berdiri di depannya. Ketika seseorang mencapai alam roh sejati, mereka bukan manusia normal lagi. Dibandingkan dengan manusia normal, mereka adalah raksasa. Pada saat ini, Penatua Satu dan Penatua Sue tidak mengatakan apa-apa. Zhao Feng sangat ingin tahu apa yang salah. Perbuatannya seharusnya cukup untuk menjadi murid Penatua I. Alasan dia memilih ini adalah karena dia membutuhkan latar belakang yang kuat seperti yang dikatakan Lord Guanjun sebelumnya. Hanya dengan cara ini ancaman dari Tuan Haiyun akan turun. Pada saat ini, mereka terdiam dan Penatua I tidak berbicara. Bakat bukanlah segalanya atau kalau tidak klan tidak akan memberikan penghargaan khusus murid luar atas. Jika Penatua Satu bersedia mengambil saya sebagai muridnya, saya tidak akan menyesalinya. Zhao Feng berkata dengan percaya diri. Dia memiliki garis keturunan kuno, yang hanya lebih kuat dari tubuh spiritual tingkat puncak. Bahkan Blood Course Protector terkejut dengan garis keturunannya. Haha, Penatua Satu tidak akan menganggapmu sebagai muridnya. Tetapi jika Anda mau, saya akan melakukannya. Penatua Sue tertawa ringan dan memecahkan suasana tegang.
Zhao Feng berpikir bahwa Penatua Satu mungkin memiliki sesuatu yang tidak bisa dia katakan. Tetapi tujuannya adalah untuk menjadi murid dari Penatua manapun, bukan hanya Penatua Yi. Zhao Feng, aku juga bersedia mengambilmu sebagai muridku. Haiyun Master tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Ah, adegan ini tidak hanya mengejutkan Zhao Feng, bahkan rahang Quan Chen dan Yuan Xi terbuka lebar. Bab 157 tujuan dicapai. Pada suatu waktu, dua tetua sama-sama bersedia mengambil Zhao Feng sebagai murid mereka. Tetapi yang terakhir menginginkan Penatua Satu. Penatua pertama berdiri di tempatnya dan dia tidak mengatakan apa-apa. Zhao Feng tertangkap basah oleh Haiyun Master. Jika Penatua Sue menganggapnya sebagai murid yang baik-baik saja, tetapi sekarang merepotkan dengan Haiyun Guru yang ingin menjadikannya sebagai murid juga. Yang terakhir memiliki senyum yang mendalam di wajahnya dan Zhao Feng segera mengerti apa yang dia maksud. Haiyun Master memberi Zhao Feng kesempatan untuk bergabung dengan timnya seperti dengan Beimoy. Seperti ini, dia akan menghancurkan Lord Guanjun sekali lagi. Jika yang terakhir tahu tentang itu, dia pasti akan memuntahkan darah karena marah. Pada saat yang sama, dia memaksa Zhao Feng untuk membuat keputusan. Jika Zhao Feng memilih Penatua Sue, itu berarti tidak ada jalan kembali. Mereka akan menjadi musuh dan Haiyun Master akan menekan atau membuangnya. Hahaha, saudara Haiyun, kamu juga tertarik dengan Zhao Feng. Jika dia mau, dia bisa menjadi muridmu. Penatua Sue berhenti lalu mulai tertawa. Zhao Feng berpikir situasinya tidak baik. Pada saat ini, dia telah melihat semuanya. Penatua pertama tidak ingin mengambil murid karena alasan tertentu. Penatua Sue tidak tulus. Haiyun Tuan punya beberapa trik di lengan bajunya. Poin terpenting adalah nomor 2. Penatua Sue menyarankan untuk mengambil Zhao Feng sebagai murid untuk menenangkan suasana dan ketika Haiyun Guru menyarankan agar dia mengambil Zhao Feng sebagai murid, dia menjawab tanpa ragu-ragu. Jadi Penatua Sue tidak bisa dipercaya. Dari sudut pandangnya mengambil Sun Yuanhao sebagai murid, itu berarti dia memandang bakat dengan sangat. Jika saya menjadi murid Penatua Sue dan menjadi musuh dengan Haiyun Master, mantan mungkin tidak melindungi saya. Sebaliknya, dia bahkan mungkin membuang saya untuk memiliki hubungan yang baik dengan Haiyun Master. Zhao Feng segera menyimpulkan, Penatua Sue tidak dapat dipercaya dan dia hanya menyarankan ini untuk menyenangkan Penatua pertama. Jika dia mengambil Haiyun Master sebagai mentornya, dia akan seperti domba yang memasuki mulut harimau. Zhao Feng segera memutuskan, ubah keinginan alih-alih menganggap salah satu sebagai tuannya. Penatua Satu adalah seseorang yang tidak memuridkan orang lain dan dia tidak menjanjikan dengan mudah. Orang-orang seperti itu akan melakukan semua yang mereka bisa ketika seseorang dikenali oleh mereka. Sayangnya, Zhao Feng menghela nafas dalam hatinya dan dia membuat pilihan. Dia memilih untuk bertukar dengan keinginan lain, alih-alih mengambil Penatua Sue atau Tuan Haiyun sebagai mentornya. Keputusan ini menyebabkan murid-murid lain terpana. Seberapa besar kehormatan memiliki Penatua sebagai tuanmu? Su Ren, Xiao Sun dan Lin Fan semua menyesal. Tapi mereka bukan Zhao Feng dan mereka tidak bisa memilih untuknya. Mata Penatua pertama berkilat dan akhirnya berbicara, kau mengabaikan keinginan ini memaksaku untuk kembali pada kata-kataku. Tapi aku sudah bersumpah untuk tidak pernah menjadi murid lagi. Petik 2. Mendengar ini, Zhao Feng akhirnya mengerti. Tidak heran Penatua pertama terdiam ketika dia mendengar permintaan Zhao Feng dan Penatua Sue dan Haiyun Guru berusaha menyenangkannya. Tapi tidak peduli bagaimana orang atau surga menghitung, Zhao Feng telah menolak keduanya dan dia lebih suka memiliki keinginan lain. Ini berarti bahwa tidak peduli apakah Penatua pertama setuju atau tidak, dia akan kembali pada kata-katanya. Kamu harus menyetujui sesuatu jika kamu menjadi muridku. Lanjut Elder 1. Apa itu? Zhao Feng tidak tahu bahwa situasinya akan tiba-tiba berubah. Give up Lightning Wind Palm. Penatua Satu mengucapkan satu kata pada suatu waktu. Zhao Feng tertegun, mengapa dia ingin Zhao Feng memberikan Lightning Wind? Mengapa dia memilih untuk tidak menerima murid lagi? Tiba-tiba, semuanya diklik. Zhao Feng ingat apa yang dikatakan Sister Yuan, yang Gan punya teman yang telah melatih petir angin palem, tetapi kemudian. Kembali pada pertemuan itu, Yang Gan telah memperingatkan Zhao Feng, hidup lebih berharga daripada petir angin kelapa. Mungkinkah Yang Gan adalah murid Penatua pertama? Dan temannya juga satu, tetapi dia telah melatih petir angin palem dan mati.
Penatua 1, apakah Anda mentor Yang Gan? Zhao Feng bertanya dengan hati-hati. Yang Gan berada di peringkat kedua dari 10 murid inti dan Zhao Feng yang kedua berbicara, semua orang di dekatnya menganggukkan kepala. Satu Stone Elder terdiam dan matanya menjadi redup. Zhao Feng menangkap semburat kebencian dan rasa sakit dari matanya. Bisa dibayangkan bahwa orang yang telah melatih petir angin palem jelas merupakan keajaiban, tetapi dia telah meninggal karena keterampilan ini. Zhao Feng, apa yang melepaskan keterampilan untuk menjadi murid sesepuh 1? Pada saat ini, lelaki tua Zhang dari divisi misi klan tidak bisa menahan diri untuk datang dan memperingatkannya. Bagaimanapun, dia adalah guru Zhao Feng. Berikan Lightning Wind Palem. Mata Zhao Feng penuh ketegasan. Bagaimana mungkin dia akan diombang-ambingkan oleh orang lain? Zhao Feng tidak pernah menyesal memilih keterampilan ini. Selama kultivasi, ia akan selalu menggunakan mata kirinya untuk memindai kekurangan dan menekan bahaya seminimal mungkin. Dia pernah menganalisis bahwa angin petir angin secara kasar dibuat, seperti pencipta belum menyempurnakannya. Oleh karena itu, Zhao Feng tidak hanya melatih keterampilan ini, dia menyempurnakan dan meningkatkannya. Kamu tidak harus rela, Anda terlalu mirip dengan Chener saat itu, dia memiliki ekspresi yang sama seperti Anda saat itu dan dia mengatakan hal yang sama, jika saya tidak menganggapnya sebagai murid saya akan menyesalinya. Penatua pertama memandang dengan rumit pada Zhao Feng, seperti dia adalah orang lain. Lebih tua, saya akan berjanji apa yang dia katakan sebelumnya juga. Apa yang tidak bisa dia selesaikan, aku akan melakukannya. Petik 2. Gelombang kepercayaan muncul dari Zhao Feng. Sombong, kebohongan. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, orang-orang terdekat mulai berteriak. Bahkan alis kedua sesepuh bangkit. Beberapa khawatir Zhao Feng akan terhanyut dalam kemarahan Penatua I tetapi dia tidak khawatir sama sekali. Karena pada saat ini, dia telah menjadi pengganti yang sempurna untuk murid Penatua 1 yang paling peduli. Anda memiliki beberapa poin yang berbeda dengan miliknya. Penatua 1 memeriksa Zhao Feng dan tertawa. Jantung Zhao Feng berdetak kencang. Bisakah Penatua I melihat melalui bahwa dia telah menggunakan emosi yang terakhir? Kamu sama dengan dia, percaya diri sampai tingkat tertentu sehingga kamu bisa dikatakan sombong. Ada satu perbedaan, kamu tenang. Petik 2. Penatua pertama menatap Zhao Feng untuk waktu yang lama sebelum berbicara. Tenang, ini adalah perubahan utama Zhao Feng sejak mata kiri misterius itu bergabung dengannya. Tidak peduli berapa banyak yang dia raih, dia tidak akan pernah kehilangan dirinya dalam kekuasaan. Kesombongan yang dia tunjukkan sebelumnya adalah untuk mencapai tujuannya. Zhao Feng menatap Elder 1 dan yang terakhir memiliki emosi yang sangat kompleks saat dia berjuang untuk memilih. Setelah waktu yang lama, dia menghela nafas, karena kamu tidak ingin menyerahkan Palem Wind Lightning, aku hanya bisa membawa kamu sebagai murid luarku. Tentu saja, jika Anda tidak mau, Anda dapat mengambil penatua lain sebagai mentor Anda juga atau Anda dapat mengubah keinginan Anda. Saya sudah melakukan yang terbaik yang saya bisa. Petik 2. Paling saya bisa. Zhao Feng mengerti bagaimana perasaan Penatua 1. Murid favoritnya telah meninggal karena mempelajari petir angin palem dan dia telah bersumpah untuk tidak pernah mengambil murid lain. Namun, dia telah berjanji pada Zhao Feng dan keinginan yang terakhir itu tidak bisa diterima. Oleh karena itu, Penatua 1 melangkah mundur dan memberitahu Zhao Feng bahwa jika dia menyerahkan petir angin palem, dia akan mengambil Zhao Feng sebagai murid. Bagaimana dia mau melihat situasi yang sama terjadi lagi? Tapi masalahnya adalah Zhao Feng terlalu mirip dengan murid sebelumnya. Setelah berjuang untuk waktu yang lama, Penatua 1 hanya bisa berjanji untuk mengambil Zhao Feng sebagai murid luar. Perbedaan antara murid luar dan inti sangat besar. Yang pertama adalah tuan murid dalam nama dan bahkan jika murid itu berdosa banyak, itu tidak akan mempengaruhi tuan. Murid menyapa guru. Tanpa ragu-ragu, Zhao Feng membungkuk tetapi dia dihentikan oleh Penatua 1, hanya murid inti yang perlu begitu hormat. Penatua 1 tidak ingin menaruh terlalu banyak emosi pada Zhao Feng, karena yang terakhir telah melatih petir angin palem yang seperti bom. Zhao Feng tersenyum tipis dan dia hanya punya satu alasan untuk menginginkan Penatua 1 sebagai tuannya, dia memiliki latar belakang yang kuat. Dari sudut pandangnya, seorang murid luar dari Penatua 1 lebih baik daripada murid inti dari Penatua Sue. Pertama, Penatua 1 memiliki otoritas tinggi dan dia tidak mengambil banyak murid. Selain itu, banyak yang bahkan tidak berani menyentuh murid luarnya.
Kedua, Penatua 1 dapat dipercaya. Bahkan jika Zhao Feng adalah murid luar, dia masih akan melindungi yang terakhir. Setelah menjadi murid sesepuh, Zhao Feng bisa merasakan tatapan iri para murid lain di dekatnya. Meskipun dia hanya seorang murid luar dari Penatua I, ini masih membuat orang lain iri. Sang Penatua tidak mengambil banyak murid dan Zhao Feng adalah satu-satunya murid yang terpisah dari Yang Gan. Selain itu, otoritas satu Penatua jauh lebih tinggi daripada Penatua lainnya dan Master Klan bahkan menghormatinya. Aku tidak percaya bocah ini berhasil. Haiyun Master berhenti sedikit saat alisnya mengerut dan dia merasa seperti ini menjadi jauh lebih merepotkan. Posisi Elder satu unik di klan dan meskipun Zhao Feng hanya seorang murid luar, perlakuannya tidak akan lebih buruk daripada murid inti dari tetua lainnya. Pada saat ini, hati Zhao Feng santai. Dia telah mencapai tujuan kedua yang ditetapkan oleh Lord Guanjun. Menjadi murid batiniah. Temukan latar belakang yang kuat. Latar belakangnya tidak hanya kuat, ini bisa dilihat dari mata waspada Yuan Xi dan Quan Chen. Selama beberapa hari berikutnya, klan rusak bulan mencari ribuan mil di sekitar keluarga Sing untuk menemukan Blood Course Protector, tetapi itu tidak berhasil. Yang terakhir terluka parah dan seharusnya tidak bisa berlari lebih dari beberapa ratus mil. Tetapi tidak ada yang bahkan melihat bayangannya, meskipun tetua bahkan dikirim keluar. Klan rusak bulan tidak tahu bahwa Zhao Feng memiliki peluang 50-60% untuk menemukan jejak mayat. Tapi sayangnya, tujuan Zhao Feng semuanya tercapai, dia telah menjadi kunci tinggi terlalu lama dan sudah waktunya untuk kunci rendah, untuk menyerap semua yang dia miliki dan kembangkan. Bab 158-9 memutar teknik dinding emas. Selama 1,5 bulan, klan rusak bulan mencari di wilayah keluarga Sing, tetapi tidak ada tanda-tanda mayat. Area pencarian meningkat sedikit demi sedikit, tetapi kemungkinan menemukannya menjadi lebih kecil. 3 sesepuh akhirnya meninggalkan satu persatu dan lebih dari setengah dari para murid pergi. Zhao Feng juga dalam kelompok yang kembali ke klan rusak bulan. 3 hari kemudian, anggota elit klan pergi. Suara tok-tok yang aneh dapat terdengar dari bawah kuburan di tempat keluarga Sing. Jika seseorang mensurvei daerah dari atas, mereka akan melihat pemandangan aneh. Darah mayat-mayat semuanya tenggelam ke tanah dan membentuk jalan yang aneh, yang bertemu di ujungnya. Mayat-mayat ini adalah semua yang telah mati dalam keluarga Sing dan meskipun mereka telah dibakar menjadi abu, darah mereka sudah jatuh ke tanah. Menjadi salah satu keluarga terbesar, budidaya rata-rata pria dewasa setidaknya di peringkat kedua dari wilayah konsolidasi atau lebih tinggi. ZZZ, tempat paling berbahaya adalah tempat paling aman. Arai pengumpulan esensi wabah darah telah dibentuk beberapa bulan yang lalu, itu adalah rencanaku untuk ditemukan oleh klan. Petik 2. Korban darah bergaris perak mengangkat dirinya dari tanah. Menjadi pelindung mayat darah, ia telah hidup selama ratusan tahun dan telah melampaui batas manusia, dan berubah menjadi setengah mati. Oleh karena itu, masa hidupnya juga beberapa kali lebih tinggi daripada yang lain di alam roh sejati. Setelah melihat matahari lagi, aura Silver Striped Blood Course jauh lebih kuat dari sebelumnya dan telah memulihkan kekuatannya kembali ke langit kelima dari Realm Ascended Realm. Silver Striped Blood Course tersenyum jahat dan menjilat bibirnya. Dalam rencananya, dia sudah tahu bahwa klan akan mencarinya, tetapi satu-satunya masalah adalah Zhao Feng. Semakin dia memikirkan tentang bagaimana dia telah menyerahkan semua harta miliknya kepada bocah yang semakin marah. Namun, dia tidak tahu bahwa dia juga berjalan di dekat pintu kematian. Zhao Feng menjadi kunci yang sangat rendah setelah mendapatkan hadiahnya dan dia tidak menggunakan mata kirinya saat mencari. Atau kalau tidak Zhao Feng akan dapat menemukan arai pengumpulan esensi wabah darah di tanah. Beberapa hari kemudian, kelompok elit kembali ke Sky Moon Mountain. Dari jauh, Zhao Feng bisa melihat Floating Crest Palace di tengah kilat. Masih ada 2 bulan lagi sampai pengadilan Floating Crest dimulai. Beberapa murid memandang Istana Biru dengan harapan. Tanggal Istana Apung mengambang sudah dekat dan pengadilan ini adalah titik balik bagi para murid yang tidak memiliki latar belakang yang kuat. Jika mereka menangkap peluang ini dengan baik, mereka bisa mengubah nasib mereka. Saya harus memasuki pengadilan Floating Crest. Keputusan Zhao Feng tidak bisa diombang-ambingkan. Pemeriksaan klan 5 tahun sekali, dan 5 tahun percobaan Floating Crest keduanya sangat penting. Jika seseorang melewatkan salah satu dari mereka, mereka akan tertinggal dan 5 tahun terlalu lama untuk Zhao Feng.
Sejak Zhao Feng bergabung dengan mata kiri yang misterius, jalannya sangat bagus, memasuki istana Guanjun setelah beberapa bulan di keluarga Zhao dan dia memasuki klan setelah beberapa bulan di istana Guanjun. Setelah beberapa bulan di klan ini, dia telah mencapai ketinggian ini. 1 tahun yang lalu, dia baru berusia 13 tahun, bahkan belum 14 tahun di keluarga Zhao. 1 tahun kemudian, ia berhasil memasuki klan pada usia 14 tahun. Nasib seseorang berubah seperti itu. Atau yang lain, Zhao Feng tidak akan bisa mencapai langit kedua dari alam yang terangkat dari peringkat 1 dari alam konsolidasi dalam setahun. Kultivasinya bisa dibandingkan dengan keajaiban di klan. Setelah kembali, Zhao Feng berpisah dengan Lin Fan dan rekannya. Lin Fan adalah orang terakhir yang pergi, Brother Zhao. Anda tidak hanya menyelamatkan saya berkali-kali misi ini, Anda juga memberi saya imbalan seperti itu. Rasa terima kasih seperti itu akan dibayar kembali. Petik 2. Mengirim Lin Fan dengan matanya, Zhao Feng dengan pemikiran yang mendalam. Dia tidak punya banyak teman di klan dan Nan Gongfan serta Yang Qingshan tidak kuat. Itu Lin Fan yang telah terbangun sebelum Xiao Sun dan Su Ren, yang berarti bahwa dia memiliki kemauan yang kuat. Keduanya bekerja sangat baik bersama. Ketika Zhao Feng menghilang secara misterius, hanya Lin Fan yang menanyai Huang Yun. Lin Fan tidak tahu bahwa yang satu ini memikirkan Zhao Feng mengubah takdirnya. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu dan klan rusak bulan menetap. Berita menemukan benteng Scarlet Moon menyebar ke 12 klan lainnya dan mereka semua mendiskusikan apa yang harus dilakukan. Tentu saja, ini tidak ada hubungannya dengan Zhao Feng lagi. Hal pertama yang dia lakukan adalah membeli sumber daya budidaya dengan titik kontribusinya dan batu kristal primal untuk meningkatkan budidaya. Setelah mencapai level 10 dari teknik dinding perak, kecepatan maju melambat secara dramatis, seperti kecepatan siput. Level 11 adalah level tertinggi dan seseorang bisa mendapatkan tubuh yang sempurna. Dari deskripsinya, ketika seseorang mencapai level 11, mereka bisa menghadapi pembudidaya di langit ketiga dari alam yang terangkat hanya dengan tubuh mereka sendiri. Zhao Feng berpikir bahwa dia perlu menghabiskan 100-200 batu kristal primal di bawah standar untuk mencapai ini. Tetapi setelah menghabiskan hampir 1000 batu kristal primal, tujuannya masih belum tercapai. Menghabiskan di dekat 1000 batu kristal primal dan ribuan poin kontribusi hanya mendorongnya ke level 10 puncak, setengah langkah dari yang ke-11. Zhao Feng menghela nafas dan dia tidak bisa percaya bahwa setelah menggunakan begitu banyak sumber daya berharga, perkembangan teknik penguatan tubuhnya masih lambat. Tidak banyak pembudidaya yang fokus pada penguatan tubuh karena itu terlalu sulit. Aku masih memiliki sekitar 22.000 batu kristal primal di bawah standar. Saya harus bisa berhasil jika saya menghabiskan 500 lagi. Zhao Feng menghitung. Dia memang mendapatkan hadiah yang layak dari misi terakhir kali, tetapi batu kristal primal perlu digunakan dengan bijak, terutama karena uji coba floating crash akan datang. Jika dia membeli bahan dan membuat pil sendiri, Zhao Feng bisa menyelamatkan banyak batu kristal primal. Tapi setiap detik sekarang sangat berharga. Uji coba floating crash adalah yang paling penting. Dia tidak menyesal menghabiskan batu-batu kristal ini. Beberapa hari kemudian, teknik dinding perak Zhao Feng akhirnya mencapai tingkat 11. Untuk mencapai hal ini, ia menghabiskan sekitar 2000 batu kristal primal di bawah standar yang sekitar 20 batu kristal primal tingkat rendah. Tentu saja, peningkatan kekuatan juga besar. Tubuh yang sempurna. Zhao Feng duduk bersila di tanah dan dia mengedarkan teknik penguatan tubuhnya. Seketika, lapisan tipis perak muncul di tubuhnya, yang mengeluarkan aura padat. Dia mampu melawan orang-orang di langit ketiga dari alam yang terangkat hanya dengan tubuhnya saja. Pertahanannya juga menakutkan, dia bisa dilemparkan ke dalam api dan dia tidak akan terluka dalam waktu singkat. Sementara Zhao Feng melatih teknik penguatan tubuhnya, ia juga bekerja pada teknik Dewa Angin Surgawi, keterampilan mortal tingkat tinggi. Dia telah melatihnya ke level 4 dari 6 dan level yang lebih tinggi tercapai, semakin murni kekuatan sejati mereka. Setelah mencapai tingkat keempat, kemurnian itu sebanding dengan yang ada di langit keempat dari alam yang terangkat, tetapi jumlahnya kurang. Sulit membayangkan bahwa kekuatan sejati Zhao Feng semurni orang-orang yang berada di langit keempat dari alam yang terangkat. Pada bulan lalu, baik teknik dinding perak dan teknik Dewa Angin Surgawi telah meningkat dengan mantap dan Lightning Wind Palm yang berkembang perlahan.
The Lightning Wind Palm juga dipecah menjadi 6 level dan Zhao Feng tetap di posisi ketiga, hanya setengah langkah dari peringkat keempat. Begitu aku mencapai level 4, seranganku bisa membasmi musuh. Zhao Feng sangat ingin mencapai level ini, tetapi dari level 4 dan seterusnya, petir adalah bagian yang paling penting dan Zhao Feng tidak banyak menafsirkan lightning. Ada alasan lain dan itu karena petir angin palem terlalu kasar, jadi Zhao Feng dengan hati-hati mencoba memperbaikinya dengan mata kirinya. Tentu saja, Lightning Wind Palm-nya berada di puncak level 3 dan bisa mencapai level 4 kapan saja. Waktu berlalu dengan cepat dan hanya ada 1 bulan tersisa sampai pengadilan mengambang. Zhao Feng merasa bahwa kekuatan tubuhnya, kultivasi dan seni bela diri semuanya mencapai kemacetan. Teknik dinding perak telah mencapai batasnya. Saya ingin tahu apakah saya bisa mendapatkan 9 twist Golden Wall teknik. Pikir Zhao Feng. Menurut apa yang dia tahu, 9 twist Golden Wall teknik adalah keterampilan tingkat puncak mortal yang sangat dihargai oleh klan. Zhao Feng memiliki 50.000 poin kontribusi di tangan dan keterampilan mortal tingkat menengah membutuhkan 5.000. Karena itu, Zhao Feng memutuskan untuk bertanya kepada Penatua pertama. Dalam nama, Penatua 1 adalah gurunya. Tetapi pada kenyataannya, yang terakhir bahkan tidak berbicara dengan Zhao Feng. Biasanya, Penatua 1 akan memanggil Yang Gan untuk memberitahu Zhao Feng segalanya. Hari ini, Penatua 1 memberi petunjuk kepada Yang Gan dan Zhao Feng segera tiba. 9 twist Golden Wall teknik. Alis pertama Elder terangkat. Brother Zhao, teknik dinding emas 9 putar adalah keterampilan tingkat puncak mortal. Tidakkah Anda berpikir Anda terlalu terburu-buru? Yang Gan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Zhao Feng terlalu gegabah. Bahkan seorang murid inti seperti dia tidak memiliki hak untuk mempelajarinya. Bab 159 Petunjuk Penatua 1. Melihat reaksi Penatua 1 dan Yang Gan, Zhao Feng menambahkan, murid berarti menggunakan poin kontribusi untuk menukar keterampilan. Di klan, poin kontribusi bisa ditukar dengan keterampilan fana kelas tinggi. Poin Anda tidak cukup untuk memperdagangkannya. Selain itu, bahkan jika Anda memiliki cukup banyak Anda tidak bisa. Penatua pertama menggelengkan kepalanya. Zhao Feng terdiam dan Yang Gan menjelaskan, seseorang membutuhkan 2 juta poin untuk keterampilan tingkat puncak mortal dan mereka harus berada di langit ke-6 dari alam yang naik atau lebih tinggi. 200.000 poin, langit ke-6 dari alam yang naik. Hati Zhao Feng menjadi dingin dan dia tahu bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia belum mencapai persyaratan apapun. Sebaliknya, dia jauh dari keduanya. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa persyaratan untuk keterampilan tingkat puncak mortal begitu tinggi. Brother Zhao, keterampilan tingkat puncak mortal bukanlah sesuatu yang dapat Anda sentuh. Terutama teknik tembok emas 9 twist bahkan Penatua merasa sulit untuk melatihnya ke tingkat tertinggi. Petik 2. Yang Gan menghela nafas saat dia berbicara di sini. Keinginan, Zhao Feng terlalu tinggi. Yang Gan belum pernah mendengar ada orang di langit kedua dari Ascended Realm yang meminta keterampilan tingkat puncak mortal. Hanya Penatua di klan bulan rusak yang bisa belajar beberapa. Adapun keterampilan spiritual, Penatua mungkin tidak bisa memahaminya. Mengapa kamu memilih 9 twist Golden Wall teknik? Jalan penguatan tubuh itu sulit dan Anda sudah membuat fondasi yang kuat dengan memasuki alam naik dengan tubuh Anda. Mengapa tidak menghabiskan lebih banyak waktu untuk keahlian Anda? Seperti kekuatan mentalmu. Petik 2. Mata satu elder berbinar saat dia melihat Zhao Feng. Yang terakhir pergi ke pemikiran yang mendalam ketika dia mendengar ini dan tiba-tiba, dia menyadari bahwa kata-kata Penatua 1 adalah logis. Mengapa terus memilih penguatan tubuh? Dan pilih 9 wall twist Golden Wall, yang jaraknya sangat jauh. Petik 2. 9 peringkat realem konsolidasi adalah yayasan. Pada saat itu, Zhao Feng telah memasuki alam naik dengan tubuhnya, yang membuat fondasinya sangat solid. Tapi pertanyaannya adalah sekarang bahwa dia telah memasuki alam naik, dia tidak harus memilih penguatan tubuh atau teknik dinding emas 9 twist. Terlepas dari itu, mata Elder 1 tajam dan dia menemukan bahwa Zhao Feng memiliki energi mental yang kuat yang berasal dari mata kirinya. Zhao Feng hanya tahu, kekuatan mental, yang kasar dan dia tidak tahu bagaimana menggunakan harta ini dengan benar. Setelah berpikir sebentar, Zhao Feng membuat keputusan. Apa yang kamu pikirkan? Mata sesepuh pertama menyipit. Tuan benar, saya seharusnya tidak terus berkonsentrasi pada penguatan tubuh, mungkin itu bukan jalan terbaik bagi saya.
Petik 2. Zhao Feng mengangguk. Meskipun garis keturunannya membuatnya lebih mudah untuk menyerap energi, jalur penguatan tubuh tidak mulus. Melihat Zhao Feng mengerti dengan mudah, Penatua satu sedikit terkejut dan berpikir, pemahaman bocah ini baik dan dia tidak tampak seperti tipe orang yang berpegang teguh pada segalanya. Lalu mengapa dia tidak menyerah Lightning Wind Palm? Petik 2. Sayangnya, saya telah mencapai batas teknik dinding perak. Zhao Feng menghela nafas dengan menyesal. Weng gelombang. Lapisan tipis perak muncul di tubuhnya, yang membuat Zhao Feng tampak seperti patung es. Ini adalah level 11 dari teknik dinding perak. Tubuh sempurna. Apa? Penatua 1 dan Yang Gan sama-sama terkejut. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa Zhao Feng telah mencapai tingkat yang tinggi dalam penguatan tubuh. Hanya otot-ototnya saja yang bisa menangkis para pembudidaya di langit ketiga dari alam yang naik. Brother Zhao pasti memiliki kesempatan untuk memperjuangkan salah satu tempat dari uji coba Floating Crest sekarang. Yang Gan sangat terkejut. Bukannya tidak ada yang melatih tubuh mereka ke tingkat tertinggi keterampilan mortal, tetapi jumlahnya sangat rendah. Namun, tidak ada dari mereka yang semudah Zhao Feng. Siapa bilang keahliannya tidak memperkuat tubuh? Alis satu elder berkedut sedikit. Pada saat yang sama, dia mengagumi ketegasan Zhao Feng. Jika seseorang yang melatih tubuh mereka ke tingkat yang tinggi, akankah mereka menyerah begitu saja? Bahkan dia sedikit menyesal mengatakannya sekarang. Mungkin Zhao Feng benar-benar berbakat dalam penguatan tubuh. Berpikir sampai di sini, Penatua 1 tertawa lagi, ini tidak seperti tidak ada kesempatan sama sekali. Bahkan jika poin kultivasi dan kontribusi Anda tidak cukup, Anda masih bisa mendapatkan teknik dinding emas 9 twist. Petik 2. Tuan, tolong bicara. Jantung Zhao Feng melompat. Floating Crest Trial. Penatua 1 mengucapkan satu kata pada suatu waktu. Uji coba apung mengambang. Yang Gan bertukar pandang dengan Zhao Feng. The Floating Crest Trial adalah titik balik utama. Dengan kekuatan yang cukup, seseorang bisa mendapatkan keterampilan fana tingkat puncak dan bahkan senjata dan keterampilan spiritual. Penatua pertama tersenyum samar. Rahang Zhao Feng dan Yang Gan jatuh. Apa yang begitu misterius tentang Floating Crest Palace ini? Bagaimana itu bahkan memiliki keterampilan spiritual? Jika Anda mendapatkan keterampilan tingkat puncak mortal lain dari istana, Anda dapat menukarnya dengan teknik dinding emas 9 twist. Penatua 1 menjelaskan, Zhao Feng mengerti apa yang dia maksud. Bahkan sesepuh pun mengharapkan imbalan di dalam, tetapi ada batasan mengenai usia dan kultivasi. Ada titik kunci lain. Jika Anda memiliki bakat yang sangat tinggi di bidang tertentu, Anda mungkin menerima warisan. Petik 2. Penatua 1 tertawa lagi. Mendengar ini, detak jantung Zhao Feng mempercepat dan bahkan Yang Gan merindukan wajahnya. Zhao Feng akhirnya tahu mengapa uji coba terapung begitu penting sekarang. Terima kasih guru, murid sekarang akan pergi. Zhao Feng tidak tinggal lama dan dia segera pergi, meninggalkan Penatua 1 dan Yang Gan. Dengan penampilannya di Gua Iblis Bulan Scarlet dan tingkat penguatan tubuh, dia seharusnya dapat menghadiri pengadilan mengambang Crest. Gumam Penatua 1. Tuan, apakah Anda ingin saya membantunya dalam persidangan? Yang Gan tiba-tiba bertanya. Dia tidak tahu apa yang ada dalam pikiran guru untuk murid ini. Tidak, Penatua pertama sangat menentukan, pengadilan Floating Crest sangat penting bagi Anda dan seseorang hanya dapat hadir sekali. Dari para murid yang pergi, Anda adalah yang terkuat sehingga Anda harus menangkap kesempatan ini dengan baik. Petik 2. Murid mengerti. Yang Gan menghela nafas dalam hatinya. Sepertinya posisinya di hati guru tak tergoyahkan dan tidak bisa digerakkan oleh murid luar. Selain itu, seseorang yang melatih petir angin palem mungkin mati kapan saja, jadi tidak ada gunanya menaruh terlalu banyak perasaan ke Zhao Feng. Mengirim Yang Gan dengan matanya, Penatua 1 bergumam sendiri, saya tidak percaya Zhao Feng memiliki ketegasan sedemikian rupa untuk dengan cepat melepaskan kekuatan tubuh, dia tampak seperti orang yang berkepala dingin dan tenang. Lalu mengapa dia tidak menyerah Lightning Wind Palm? Petik 2. Setelah meninggalkan tempat sesepuh 1, Zhao Feng mengerti bahwa dia sudah membangun fondasi yang kuat dan dia tidak perlu bekerja untuk memperkuat tubuh untuk saat ini. Dari perspektif baru, dia harus berjalan di jalan yang paling cocok baginya karena itu adalah keputusan yang paling logis. Oleh karena itu, dia tidak perlu memaksakan diri untuk melatih 9 twist Golden Wall Technique. Jalur penguatan tubuh lambat dan menghabiskan banyak sumber daya, yang akan sangat mengurangi kecepatan.
Kultivasi saya. Semakin banyak Zhao Feng berpikir, semakin banyak alasan yang dia lihat. Terlepas dari itu, bahkan Penatua I, sebagai orang luar, telah melihat bahwa Zhao Feng memiliki kekuatan mental yang abnormal. Selama beberapa hari ke depan, Zhao Feng sepenuhnya siap untuk uji coba floating crash serta tempat-tempat partisipasi. Hanya ada 10 orang yang bisa pergi, sehingga kompetisi akan sangat sengit dan banyak yang akan berada di langit ketiga dari alam yang terangkat. Bukan hanya Zhao Feng yang bekerja keras, murid batin lainnya semua bekerja keras juga. Lin Fan kadang-kadang akan datang untuk bertanding dengan Zhao Feng. Sejak mereka menyelesaikan misi sebelumnya, Lin Fan telah menggunakan hadiah yang murah hati untuk membantu dirinya mencapai langit kedua dan dia dengan mudah mengalahkan Su Ren beberapa hari yang lalu. Orang harus tahu bahwa Su Ren, yang telah mencapai Sky 3,5 bulan yang lalu, bukan pertandingan Lin Fan. Bakat Lin Fan tidak tinggi, tapi dia seperti Zhao Feng. Mereka berdua memiliki integritas dan kekuatan pertempuran yang besar, yang memungkinkan mereka untuk bertarung dengan orang lain yang berperingkat lebih tinggi dari mereka. Zhao Feng dan Lin Fan mulai bertukar gerakan di halaman mereka. Manual pedang gelombang punggung. Lin Fan mencengkeram pedang kuno sederhana dan menggeseknya seperti dia memotong gelombang air. Keahlian mortal tingkat tinggi, aku tidak percaya kau mempelajarinya dengan begitu cepat. Zhao Feng tertawa ringan dan dia menggunakan Lightning Wind palmnya, yang mendorong Lin Fan kembali. Yang terakhir tidak hanya memiliki keterampilan pedang mortal tingkat tinggi, ia juga memiliki senjata mortal tingkat rendah dan Zhao Feng membutuhkan 70% dari kekuatannya untuk mengalahkan Lin Fan dalam 20 atau lebih gerakan. Seseorang harus tahu bahwa pembudidaya lain di langit kedua dari alam yang terangkat bahkan tidak akan bertahan beberapa langkah, bahkan jika Zhao Feng hanya menggunakan 70% dari kekuatannya. Terima kasih, Brother Zhao telah memberi saya keterampilan pedang ini, tapi meskipun begitu aku masih belum cocok denganmu. Lin Fan bersyukur dan sedikit pahit pada saat yang sama. Meskipun dia telah menerima banyak batu kristal dan poin kontribusi primal, mereka masih belum cukup untuk keterampilan mortal tingkat tinggi. Zhao Feng berpikir bahwa Lin Fan dapat dipercaya, jadi dia memberikan Backwash Sword manual yang dia dapatkan dari Hollow Building dan tidak ada yang akan curiga karena hadiah besar yang mereka terima. Zhao Feng, kekuatanmu dekat dengan langit keempat dari alam yang terangkat dan pasti tidak ada masalah dengan kamu mendapatkan tempat. Tapi kenapa tidak membeli senjata untuk menambah kekuatanmu? Petik 2. Lin Fan menyarankan, senjata. Hati Zhao Feng bergerak, karena busur tangga emasnya tidak cocok untuknya lagi. Ditambah trial mengambang crash akan datang, jadi dia harus mendapatkan senjata untuk meningkatkan kekuatan keseluruhannya. Berpikir sampai di sini, Zhao Feng berjalan menuju divisi misi klan. Divisi misi klan, Zhao Feng melihat wakil kepala Zhang dan segera memberitahukan tujuannya. Aku bisa memberimu 20% diskon di sini. Orang tua Zhang tertawa. Diskon 20%. Mata Zhao Feng menjadi garis karena senyumnya, potongan 20% bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan siapapun. Segera, orang tua Zhang membawa Zhao Feng ke aula senjata. Pandai besi semua bekerja di divisi misi klan dan ada zona tertentu untuk bertukar. Garis-garis senjata dari semua jenis yang berbeda, cerah, berkilau, tajam, mereka membuat mata Zhao Feng kabur. Bab 160 Lohou Bo. Senjata-senjata itu seperti perhiasan yang dipajang di setiap sudut ruangan. Murid manapun yang melihat ini akan senang, tetapi harga senjata ini tidak murah. Salah satu dari mereka bernilai ribuan batu kristal primal di bawah standar dan mereka adalah senjata kelas rendah mortal. Jika itu adalah senjata kelas menengah mortal, biayanya setidaknya puluhan ribu batu kristal primal di bawah standar. Karena hubungan dengan orang tua Zhang, Zhao Feng dibawa ke ruang penyimpanan dan di dalam ruangan ini, setiap item setidaknya merupakan senjata mortal tingkat rendah, tetapi mereka yang terbaik. Black Wind Sword, meningkatkan kekuatan True Force sebesar 20%, mempercepat dengan 3% dan mengirimkan angin hitam yang meningkatkan aura pedang. Senjata Fana kelas rendah, 6.600 batu kristal primal di bawah standar. Petik 2. Flowing Feather Sabre, ringan seperti bulu, tetapi memotong logam seperti lumpur. Meningkatkan kecepatan True Force sebesar 30% dan kekuatan serangan pedang sebesar 30%. Senjata Fana kelas rendah, 5.800 batu kristal primal di bawah standar. Petik 2. Saber merah hangus, dibuat dengan kristal Flaming Red dan meningkatkan kekuatan serangan elemen api,
40% lebih banyak kerusakan bila digunakan dengan skill api, 5.500 batu kristal primal di bawah standar. Petik 2. Zhao Feng melirik senjata mortal kelas rendah yang berharga dan dia menemukan bahwa harganya sedikit lebih tinggi, tetapi efeknya besar. The Black Wind Sword terutama begitu, ia memiliki 3 buff tapi itu 2 kali lipat harga senjata mortal kelas rendah yang lebih murah. Bahan, biaya, dan kekuatan dari barang-barang ini melebihi yang lain dari kelas yang sama. Tentu saja, harganya juga lebih mahal. Orang tua Zhang tersenyum tipis. Diskon 20% yang dijanjikannya kepada Zhao Feng adalah diskon besar-besaran yang bahkan tidak bisa didapatkan oleh murid core. Hanya penatua yang akan mendapatkan perawatan seperti itu. Zhao Feng mengangguk dan dia memindai berbagai jenis senjata, pedang, cambuk, kapak, busur, sarung tangan, apapun yang diinginkan, itu ada di sana. Di tengah-tengah senjata, pedang dan pedang mengambil mayoritas lebih besar karena mereka adalah raja dan kaisar senjata dan mudah dipelajari. Namun sayangnya, kedua senjata ini bukan keahliannya. Baginya, busur lebih baik. Zhao Feng melihat busur dan dia menemukan bahwa tidak banyak, mungkin karena mereka tidak populer. Heavenly Eagle Bow, rank 2 mil, dapat meningkatkan penglihatan seseorang hingga 1 mil dan menembus 4 lapis baju besi serta kekuatan sejati dari seorang pembudidaya di langit keempat dari alam yang terangkat. Harga, 3.600 batu kristal primal di bawah standar. Petik 2. Zhao Feng mengambil busur ini dan dia menemukan itu tidak buruk. Busur memiliki sebuah arai di atasnya yang memungkinkan penggunaan untuk meningkatkan penglihatannya 1 mil. Tapi itu tidak berpengaruh pada Zhao Feng karena dia sudah bisa melihat sejauh 100 mil. Ancient Iron Bow, kekuatan ledakan yang kuat dan mampu menembus 4 lapis baju besi. Membutuhkan kekuatan dan penglihatan lengan yang kuat. Busur ini sedikit lebih murah, sekitar 2.900 batu kristal primal di bawah standar. Zhao Feng melihat sekeliling dan dia menyadari bahwa busur lainnya bahkan lebih murah. Busur bagaimanapun juga, tidak digunakan oleh banyak orang. Beberapa dari mereka mungkin tidak dijual bahkan dalam beberapa tahun ke depan, kata lelaki tua Zhang. Zhao Feng berpikir bahwa ini baik untuknya, tapi kemudian dia memikirkan panah. Yang terakhir adalah item sekali pakai, yang akan menelan banyak biaya dari waktu ke waktu. Aku punya 20.000 batu kristal primal di bawah standar, yang lebih dari cukup untuk membeli senjata mortal tingkat rendah. Zhao Feng berpikir dan fokus pada senjata mortal tingkat menengah. Senjata mortal kelas menengah jauh lebih tinggi, tetapi harganya juga. Sebagai contoh di aula, pedang adalah 40000 5000 batu kristal primal di bawah standar, tapi di sini adalah 70.000 plus. Zhao Feng melihat pedang yang menggandakan kekuatan-kekuatan sejati seseorang yang berada di langit keempat, yang berarti bahwa kekuatan sejati pengguna akan lebih kuat dari para pembudidaya di langit kelima. Dengan senjata seperti itu, membunuh lawan yang berperingkat lebih tinggi dari diri sendiri tidaklah sulit. Lohou Bo dapat mencapai suara dan menembak setidaknya 3 lapis baju besi. Paling-paling, itu bisa menembak 1 kali pembudidaya di Sky 5. Saat digunakan dengan Lohou Arrows, kerusakannya berlipat ganda dan bisa mengunci musuh. Bahkan jika itu meleset, panah masih akan mengikuti musuh untuk sementara waktu. Busur itu sendiri adalah puncak senjata kelas menengah mortal, tetapi dikombinasikan dengan Lohou Arrows, itu menjadi senjata mortal kelas tinggi. Harga busur, 80.000 batu kristal primal di bawah standar, seluruh set, 150.000 batu kristal primal di bawah standar. Petik 2. Tatapan Zhao Feng segera terkunci ke busur ini ketika dia melihatnya. Busur ini terlalu kuat. Kecepatan dan pelanggaran keduanya mencapai batas. Tidak heran itu adalah senjata mortal tingkat menengah, atributnya tidak terbayangkan. Zhao Feng menurunkan busur kecil aneh hijau tua dan merah ini dan dia merasa bahwa bahannya sangat unik. Ukuran busur lebih kecil dari busur normal, hanya sedikit lebih besar dari panah. Kecepatan serangan dapat mencapai kecepatan suara dan itu bisa membunuh pembajak langit kelima dengan terbaik. Dengan Lohou Arrows-nya, semua atributnya berlipat ganda dan mereka bahkan bisa mengikuti musuh untuk jarak pendek jika mereka meleset. Zhao Feng bergumam dan dia langsung jatuh cinta pada busur ini, tetapi harga busur dan anak panah itu terlalu mahal, 150.000 batu kristal primal di bawah standar. Terlalu mahal. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam. Apakah kamu ingin busur Lohou?
Orang tua Zhang tertawa. Itu terlalu mahal dan itu haluan. Jika ini adalah senjata lain, biayanya 20.000 plus. Zhao Feng menggelengkan kepalanya. Menurut aturan klan, kamu bisa mendapatkan diskon 50% jika kamu menghabiskan 50.000 poin kontribusi. Saya juga memberikan Anda 20% diskon sehingga harga akhir hanya 30% dari 1.500.000. Wakil Kepala Zhang tersenyum. 30%. Hati Zhao Feng bergerak. Dengan cara ini, harga akhirnya akan menjadi 45.000 batu kristal primal di bawah standar dan busur saja akan menjadi 24.000 batu kristal primal di bawah standar. Busur dan anak panah seharusnya dijual sekaligus, tetapi jika kamu hanya ingin membeli busur, anak panah itu harus dibeli dalam 3 tahun. Dia adalah guru atas nama Zhao Feng. Yang terakhir memikirkannya dan bahkan jika dia tidak memiliki panah lohou, dia hanya bisa menggunakan busur hingga 30% dari potensi maksimumnya. Ini karena senjata spiritual kelas menengah membutuhkan pengguna berada di langit kelima untuk sepenuhnya menggunakan kekuatannya. Tapi meskipun busur harganya 30% dari harga aslinya, itu adalah 24.000 batu kristal primal di bawah standar, Zhao Feng hanya memiliki 20.000 atau lebih padanya. Guru, mengapa tidak biarkan aku berutang 4.000 dulu? Setelah saya memasuki Floating Crest Palace dan mendapatkan beberapa skill atau senjata, saya akan melunasinya. Zhao Feng menyarankan. Baik, orang tua Zhang telah melihat apa yang mampu dikembalikan Zhao Feng di Gua Iblis Moon Scarlet dan tahu yang terakhir memiliki kekuatan untuk memasuki jejak. Aku perlu memperingatkanmu, meskipun ada banyak harta di Floating Crest Palace, apakah kamu pikir mereka semua akan berada di tanah menunggu kamu untuk mengambilnya? Hanya sedikit orang yang bisa mendapatkan sesuatu. Dalam 100 tahun terakhir, hanya Haiyun Master yang mendapatkan sesuatu yang besar. Tetapi bahkan kemudian, Penatua Yun hanya menerima 2 senjata mortal elite dan itu adalah skor terbaik dalam 100 tahun terakhir, Wakil Kepala Zhang mengingatkannya. Dia bahkan tidak khawatir tentang utang 4.000 Feng Zhao karena yang terakhir adalah pembuat pil dan tidak sulit baginya untuk mendapatkan sebanyak ini. Terima kasih, Guru. Zhao Feng menurunkan busur lohou dan hatinya hangat. Hanya 2 wakil kepala yang merawatnya di klan. Su Qiyu, Qiyu, Qiyu. 3 panah merah gelap tiba-tiba menempel pada busur lohou seolah-olah itu memiliki kesadarannya sendiri. Zhao Feng tertegun, apakah itu benar-benar memiliki kesadarannya sendiri? Yang dia lakukan sebelumnya adalah memasukkan sedikit kekuatan sejati ke dalam haluan dan panah telah datang. Busur dan anak panah seperti ibu dan anak. Bahkan beberapa mil jauhnya, panah lohou dapat kembali ke haluan. Biasanya, hanya senjata mortal tingkat tinggi dan di atas yang bisa melakukan ini, Wakil Kepala Zhang menjelaskan. Lain kali, aku pasti akan membawa panah. Pikir Zhao Feng. Saat ini, dia hanya bisa mengambil busur. Setelah menghabiskan beberapa ratus batu kristal primal di bawah standar lainnya, Zhao Feng membeli sekumpulan panah berkualitas tinggi, kemudian dia meninggalkan divisi misi klan. Di perjalanan, Zhao Feng mendengar suara bersorak dan berkelahi. Seseorang menantang murid inti. Ini belum terjadi selama 2 tahun sekarang. Petik 1. Penantangnya adalah Quan Chen, dia mencapai langit ke-4 setengah bulan yang lalu dan dia memang memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Di atas panggung, 2 murid langit ke-4 saling berdempetan dan salah satunya adalah Quan Chen. Ketika Zhao Feng tiba, pertempuran telah berakhir. Pisau terbang bulan parsial, Quan Chen melambaikan tangannya dan 3-4 lampu perak langsung muncul, yang menciptakan beberapa luka berdarah pada murid inti. Ketika Quan Chen telah bertarung dengan Zhao Feng sebelumnya, Quan Chen hanya bisa menembakkan 1 Blade of the Partial Moon dan Partial Moon Flying Knife, ini dapat menembak 4-5 pada satu waktu. Saya menyerah. Murid inti menghela nafas panjang, saya tidak percaya Brother Quan telah melatih 2 keterampilan mortal tingkat tinggi sekaligus dan melatih manual bulan pendinginan ke tahap ke-4. Chilling Moon Manual adalah tingkat yang sama dengan teknik Dewa Angin Surgawi Zhao Feng dan yang terakhir telah melatih teknik Dewa Angin Surgawi ke tingkat 4 juga, sama seperti Quan Chen. Tetapi yang terakhir memiliki kultivasi yang lebih tinggi, sehingga kekuatan keduanya berbeda. Quan Chen meningkat banyak dan dia setidaknya 2 kali lebih kuat daripada dia di Gua Iblis Bulan Scarlet. Pikir Zhao Feng. Setelah Qian Chen menang, dia terdaftar sebagai salah satu dari 10 murid inti dan 2 dari 10 murid inti adalah murid dari Haiyun Master.
Saya mendengar bahwa Brother Quan Chen bersiap-siap untuk berpartisipasi dalam uji coba Floating Crest. Menjadi murid inti berarti dia bisa langsung mendapatkan tempat. Petik 2. Beberapa murid Batinia merasa iri dan khawatir pada saat yang sama. Murid inti, apakah Quan Chen ikut serta? Petik 2. Alis Zhao Feng naik ketika cahaya dingin melintas di matanya. Dalam sekejap mata, puluhan hari telah berlalu dan masih ada 10 hari lagi sampai uji coba terapung. Selain murid inti, semua orang harus bertarung memperebutkan tempat untuk dimasuki. Ada 3 murid inti yang berpartisipasi kali ini, jadi dalam kenyataannya hanya 7 tempat yang bisa diperjuangkan.